Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan Ustadz dalam mata pelajaran hadis untuk kelas 9 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan. Nah, insya Allah di pagi hari ini kita semua akan belajar hadis yang keempat, yaitu dengan judul Babu Kafalatil Yatim wa Adabihi. Bab mengasuh anak yatim dan adab-adabnya. Seperti biasa, kita bersama-sama akan membaca dulu matan hadisnya. Baik teman-teman semua, silahkan dengarkan baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Rawahu Ibnu Majah. Nah, terjemahannya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun. Khairu baitin fil muslimina, sebaik-baik rumah bagi seorang muslim, baitun, yaitu sebuah rumah, fihi yatimun, yang di dalamnya terdapat anak yatim, yuhsanu ilaihi, yang diperlakukan dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimina, dan rumah yang paling buruk bagi seorang muslim, baitun, yaitu rumah, fihi yatimun, yang di dalamnya terdapat anak yatim, yusa'u ilaihi, namun diperlakukan dengan buruk. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan tadi setelah kita bersama-sama membaca tentang matan dan terjemahannya, kita sekarang akan beranjak ke bagian ma'ani al-mufradat, yaitu makna-makna kosakata yang terdapat di dalam hadis ini. Di sini ada 3 kosakata yang dicantumkan. Yang pertama adalah al-yatimu, yang definisinya dalam bahasa Arab at-tiflu alladzi mata walidahu aw ahaduhuma. At-tiflu yaitu anak yang usianya belum balig. Alladzi mata walidahu, yang meninggal ayahnya, aw ahaduhuma, atau kedua orang tuanya. Kosakata yang kedua adalah yuhsanu ilaihi, atau dalam bahasa Arabnya yang dimaksud adalah yuhsanu bil qauli awil fi'li. Jadi yang dimaksudkan dengan diperlakukan dengan baik adalah diperlakukan dengan baik dalam hal qaul, perkataan, awil fi'li, atau perbuatan. Kemudian yusa'u ilaihi, yang didefinisikan di sini menjadi yusa'u bil qauli awil fi'li. Maka yusa'u ilaihi diperlakukan dengan buruk, yang dimaksud adalah yusa'u bil qauli awil fi'li, diperlakukan dengan buruk baik itu melalui perkataan ataupun perbuatan. Taib, tadi kita sudah membahas tentang mufradatnya, kita sekarang beralih ke syarhul hadis atau penjelasan hadisnya. Nah, teman-teman semua, di sini dijelaskan hadzal haditsu yarshuduna anna khairu baitin fil muslimina hiya baitun fihi yatimun. Hadal hadis ini yarshuduna memberikan penerangan kepada kita, menjelaskan kepada kita anna khairu baitin, bahwasannya sebaik-baik rumah fil muslimina, sebaik-baik rumah seorang muslim, hiya baitun, yaitu rumah fihi yatimun, yang di dalamnya terdapat anak yatim, aitiflul ladzi mata walidahu, atau anak yang mata walidahu, meninggal ayahnya, au ahaduhuma, atau keduanya, dzakaron au untha, baik itu anaknya laki-laki ataupun perempuan, wa huwa yuhsanu ilaihi, dan dia diperlakukan dengan baik. Nah, di sini dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan diperlakukan dengan baik. Ayyuhsanu bil qauli awil fi'li, yaitu yang dimaksud adalah diperlakukan dengan baik itu melalui perkataan ataupun perbuatan. Binahwi talatufin, dengan tentu saja dengan tata cara yang talatufin, yang lemah lembut, wa syafaqah, dengan penuh belas kasih, wa ikramin, dan memuliakan mereka, wa infaqin, kemudian membiayai hidup mereka atau mendermakan sebagian harta kita untuk mereka, wa ta'dibin, juga dididik untuk memiliki adab yang baik anak yatim itu. Jadi tidak hanya dipenuhi kebutuhan hidupnya, tapi juga dididik supaya mereka menjadi orang-orang yang memiliki adab yang baik. Wa husni mut'imin, juga diberikan makanan yang baik gitu. Jadi tidak hanya memberikan asal makanan, tapi tentu saja makanan yang baik, yang bergizi, yang bernutrisi. Wa ta'limin, dan dididik keilmuannya, tidak hanya adabnya, tidak hanya jasadnya, tapi juga ta'limin, diberikan pendidikan keilmuan sehingga pengetahuan atau wawasan mereka berkembang. Wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Jadi penjelasan tentang diperlakukan dengan baik ini lumayan panjang. Nanti tadi teman-teman sudah mendengarnya dan bisa diulang lagi nanti.
Li'anna dzalikal bait, karena rumah itu, rumah yang tadi ada anak yatim diperlakukan dengan baik, hawar rahmah, akan diliputi dengan kasih sayang, wasyafaqah, dan belas kasih, wan niyabah anillah, dan kepercayaan langsung dari Allah, fil iwa'i, dalam pengasuhan anak yatim tadi, wasyafaqati, dan belas kasih kepada mereka, wa ikramihi, dan memuliakan mereka, wa ta'ahudi umurihi, dan pemenuhan hak-hak mereka atau penyelesaian masalah-masalah mereka, wa rifqi bihi, dan dalam hal menemani mereka gitu. Jadi maksudnya rumah yang tadi di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik, maka akan dipenuhi dengan kasih sayang, dan Allah yang langsung yang memberikan amanah ini kepada yang mau mengurus anak yatim dalam hal tadi, dalam hal kasih sayangnya, memuliakan mereka, memenuhi urusan-urusan mereka, dan menemani mereka tentu saja dengan kasih sayang juga. Wasyarru baitin, sedangkan seburuk-buruknya rumah fil muslimina, seburuk-buruk rumah dalam bagi seorang muslim, baitun, yaitu sebuah rumah, fihi yatimun, yang di dalamnya terdapat anak yatim, yusa'u ilaihi, yang diperlakukan dengan buruk, ayyusa'u bil qauli awil fi'li, atau yang dimaksud adalah diperlakukan dengan buruk, baik itu diperlakukan dengan buruk melalui perkataan, awil fi'li, ataupun perbuatan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan terakhir, yaitu fawaidul hadis, yaitu atau faidah-faidah hadis ini. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama adalah al-hathu ala kafalatil yatim. Hadis ini faidahnya berisi tentang motivasi atau dorongan ala kafalatil yatim, dalam mengasuh anak yatim, wal infaqu alaihi, dan mendermakan harta untuk mereka, wa tarbiyatihi, membina mereka, wal inayah bihi, mengasuh mereka. Dan yang kedua, syarfu kafalatil yatim, kualitas atau tingkatan kualitas atau tingkatan mutu dalam mengasuh anak yatim, allati tadullu, yang membutuhkan pada 3 hal berikut. Yang pertama adalah tab'in salimin, yaitu pribadian yang lurus, wa fitratin naqiyatin, dan karakter yang murni, wa qalbin ruhumin, dan hati yang dipenuhi dengan kasih sayang. Setidaknya 3 hal ini yang dibutuhkan supaya kualitas atau mutu dalam mengasuh anak yatim ini terjamin. Yang ketiga adalah takrimul yatim, memuliakan anak yatim, yusabbibu, menjadi sebab, ikramal baitil muslim, menjadi sebab dimuliakannya rumah seorang muslim, wa ahlihi, dan keluarganya. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, tadi kita sudah bersama-sama mempelajari tentang hadis mengasuh anak yatim dan adab-adabnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Mungkin sekian dulu dari Ustadz. Mohon maaf tidak bisa panjang lebar menjelaskannya. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan ke Ustadz, baik melalui WhatsApp atau media lainnya. Syukron kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.